aku di Feby TV. Hari ini aku mau ngebahas mitos di daerahku tentang ibu hamil part 2. Kemarin kan aku udah bagi tuh mitos apa aja yang di kotaku itu yang gak boleh lakuin selama hamil. Nah, ini versi keduanya, aku cerita tentang mitos yang ada di daerahku juga yang harus dihindari untuk ibu hamil dan setelah ibu melahirkan juga. Nah, apa aja mitos-mitosnya? Apakah kalian sama kayak aku atau enggak yang ada di kota kalian? Jangan lupa ditonton videonya sampai habis, di like, di komen, and di subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang mengedukasi untuk kalian semua. Oke, kalau udah langsung lanjut ke videonya. Oke, sesuai dengan judul hari ini, aku mau ngebahas tentang mitos yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil selama hamil atau sesudah hamil part kedua. Jadi ini menurut versi kota aku. Jadi kalau misalkan kalian juga punya di versi kota kalian, boleh kalian komentar di bawah ini. Oke, yang pertama itu jangan ngalungin handuk di leher. Kenapa nggak boleh ngalungin handuk di leher? Itu katanya mitosnya, amit-amit jembang bayi, amit-amit jembang bayi. Itu katanya si tali pusarnya nyangkut di leher. Jadi jangan ngalungi kayak gini, jangan ngalungi kayak gini. Pokoknya jangan ngalungin si handuk di leher. Mau ibunya, mau bapaknya, mau siapanya, pokoknya nggak boleh. Terus yang kedua, jangan bunuh hewan. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan lagi hamil, nanti suaminya jangan ini ya, jangan macam-macam. Ingetin kalau misalkan istrinya lagi hamil. Nanti kalau misalkan kelupaan, bisa amit-amit si bayi nurun di si bayinya. Kayak gitu, misalkan kelupaan nih motong ayam kayak gitu, terus lupa kalau istrinya lagi hamil. Terus katanya bisa berdampak sama bayinya. Nah, itu menurut mitos di desaku atau di kotaku itu memang nggak boleh dilakuin selain untuk ngalungin handuk ya. Terus yang ketiga adalah dilarang untuk ibu hamil atau suami yang lagi hamil untuk menjahit kayak gitu. Kenapa dilarang aku juga nggak tahu, karena itu mitos saja di daerahku, di sekitar kotaku itu nggak boleh kayak gitu. Terus katanya kalau misalkan ngejahit itu ya udah suruh aja mau ngejahit pakaian yang rusak kayak gitu, pakaian yang jebol, bolong kayak gitu kan. Kalau misalkan di sini kan otomatis orang-orang masih jahit sendiri ya, pakai tangan kayak gitu ya. Entahlah kalau misalkan di kota kalian kayak gimana, tapi kalau di kota kami kayak gitu, kalau masih bisa orang-orang tuanya zaman dulu tuh jahit sendiri guys. Jadi kalau misalkan lagi hamil katanya nggak boleh jahit si akunya atau si suamiku. Terus yang keempat, nggak boleh lihat orang lahiran. Ini tuh udah namanya udah terkenal banget katanya di adat Sunda, di adat Jawa kayak gitu katanya ya, kata orang Jawa ya, aku juga nggak tahu. Katanya ini juga menurut informasi yang aku dapetin, katanya kalau misalnya kita mau lihat anak orang yang baru lahiran kayak gitu, takutnya nanti susah mau lahiran, amit-amit yang baik, jangan sampai kayak gitu. Jadi aku tuh udah parno duluan, siapa yang lahiran ya, mau keluarga sendiri atau misalnya mau tetangga atau gimana, aku udah dibilangin kayak gitu, jangan lihat orang lahiran ya, nanti kamu mau lahir susah, amit-amit jambang bayi, ya Allah jangan sampai kayak gitu ya Allah, kayak gitu kan. Ya udah, daripada daripada lebih baik enggak. Itu kenapa? Bukannya sombong, bukannya apa, karena aku udah dikasih tahu kayak gitu, jadi aku bicara. Jadi kalau misalkan ada orang, yuk kita lihat si Anu udah lahiran, maaf mbak, bukannya nggak mau, cuman aku udah dibilangin sama orang tua aku atau sama keluarga aku, kalau misalkan lahiran, mau lihat anak lahiran tuh nggak boleh karena aku lagi hamil kayak gitu. Kenapa? Ya kayak gini. Oh ternyata kayak gitu. Ya udah, kalau misalkan udah dibilangin ya jangan kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ini mitosnya benar atau enggak, tapi aku turutin aja karena menurut aku kebaikan aku sendiri sih kayak gitu. Terus apalagi ya yang kelima
itu dilarang apa namanya, kemarin udah aku kasih tahu kalau misalkan dilarang duduk jongkok kayak gitu ya, dilarang duduk maksudnya nggak pakai alas kayak gitu. Nah ini tuh kalau ini satu lagi tuh kayak posisinya itu kalau misalkan duduk tuh nggak boleh yang di lantai banget kayak gitu, yang langsung kena ke lantai, mau ke apa namanya itu, mau ke semen atau misalkan mau di keramik, itu nggak boleh. Karena katanya ya balik lagi tadi, amit-amit sebelum bayi katanya si hari-harinya tuh katanya bisa lengket kayak gitu. Nah gimana Mams menurut kalian? Menurut aku ini bikin aku tuh waktu hamil pertama tuh jadi parno, kayak takut kayak gitu. Terus yang keenam, ada cara mengubur ari-ari. Jadi kalau misalkan ari-ari bayi atau plasenta bayi yang udah kita lahirin kayak gitu, ada cara-caranya guys di Mams di kotaku ini. Jadi yaitu semacam kalau misalkan kita mau lahiran, itu anak perempuan katanya di samping rumah, terus kalau yang anak laki-laki itu di depan rumah kayak gitu. Nah ini aku balik lagi ke percaya atau nggak percaya, tapi karena orang tua zaman dulu karena mertua aku juga sama ya, menurutku udah berumur dan berusia, atau lagi keluarga aku juga udah banyak tahu lah ya, ya udah kayaknya aku ikutin aja. Nah itu tadi 6 mitos yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Terus yang ke-7 juga ada satu lagi yang terakhir, nggak boleh tidur pagi, karena kalau misalkan tidur pagi bisa membuat kaki kita berubah kayak kaki gajah, penyakit kaki gajah. Amit-amit jamang bayi, jangan sampai itu terjadi sama kalian atau sama aku ya. Alhamdulillah selama ini aku hamil dari trimester 1 sampai trimester 2, dari 1 sampai 9 bulan ini kakiku nggak bengkak, kakiku nggak yang namanya kayak biri-biri kayak gitu, sakit biri-biri kayak gitu enggak. Jadi kakiku itu normal-normal aja, alhamdulillahnya kayak gitu. Terus kalau misalkan pantangan-pantangan itu memang, bentar guys, oke, maaf tadi aku jeda videonya sebentar karena mau bersin. Terus yang ke-7 tadi, pokoknya aku nggak boleh ngapain lagi kayak gitu sama orang yang ada di kotaku ini, atau larangan untuk ibu-ibu hamil. Jadi aku turutin aja. Menurut aku 7 tadi yang harus aku hindarin, untuk tidak tidur pagi yang terakhir tadi. Jadi aku usahakan memang tidak tidur pagi, dan aku tidur itu di antara jam-jam 12 sampai jam 1 ke bawah, karena untuk menghindari bengkaknya kaki katanya kayak gitu. Karena ada tuh yang orang-orang yang misalkan hamil itu kakinya tuh suka bengkak kayak gitu, ada kan di antara kalian yang kayak gitu, atau misalkan kalian pernah ngalaminnya, apa obatnya juga, kalian bisa sharing di bawah ini di kolom komentar yang udah aku siapin. Oke, kalau udah, terima kasih udah nonton video aku. Itu tadi 7 mitos di daerah aku atau di kotaku yang gak boleh dilakukan oleh ibu hamil, yang sesuai dengan anjuran dari keluarga aku juga. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, di like, di komen, dan di subscribe itu channel aku supaya aku lebih berkembang untuk bikin konten-konten yang terbaru lagi, untuk bikin video-video yang mengedukasi kalian. Kalau udah oke, langsung aja juga di follow Instagram aku di febipras97. Kalau udah oke, see you in my next video. Bye.